Halo sahabat planetarium, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini Bicara Astronomi kembali hadir bersama saya Bella Syariah Islam. Dalam episode ini kita akan membahas salah satu objek langit yang bisa kita amati di malam hari, yaitu rasi bintang. Di sini kita akan membahas apa itu rasi bintang, bagaimana sejarahnya, hingga bagaimana peranannya di masa lalu dan masa kini. Kita juga akan mengenal jenis-jenis rasi bintang, termasuk yang disebut sebagai rasi bintang zodiak, serta menyimak fakta-fakta menarik yang mungkin belum sahabat ketahui. Mari kita mulai. Sahabat, pernahkah kalian menatap langit malam dan melihat sekumpulan bintang yang tampak membentuk pola tertentu? Nah, pola-pola itulah yang dikenal sebagai rasi bintang. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memandang langit dan mencoba mencari makna dari susunan bintang-bintang tersebut. Tidak hanya menjadi hiasan malam, rasi bintang ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan. Mulai dari petunjuk arah, penanda musim, hingga menjadi bagian dari cerita-cerita mitologi di berbagai budaya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita cari tahu apa yang dimaksud dengan rasi bintang. Rasi bintang atau konstelasi adalah sekumpulan bintang-bintang yang teramati oleh pengamat di bumi sebagai suatu bentuk pola atau gambar. Dikutip dari kamusastro.com, rasi bintang merupakan bentuk imajiner dari pengelompokan bintang-bintang yang dihubungkan dengan garis khayal sehingga membentuk pola tertentu. Pola tersebut bisa berbentuk suatu benda ataupun figur dalam mitologi setempat. Bentuk rasi bintang pada umumnya memang dipengaruhi oleh mitologi dan kebudayaan setempat. Pengetahuan manusia tentang rasi bintang telah dibangun sejak zaman kuno. Saat itu, pengetahuan mereka tentang benda-benda langit masih sangat terbatas. Mereka menggambarkan rasi-rasi bintang seperti bentuk-bentuk yang ada pada budaya dan kepercayaan mereka. Bangsa-bangsa kuno seperti Babilonia, Yunani, Mesir, Tiongkok, hingga suku-suku pribumi di Amerika dan Indonesia, semua punya versi rasi bintangnya sendiri. Salah satu catatan tertua tentang rasi bintang berasal dari bangsa Babilonia sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka mencatat pola bintang untuk keperluan astrologi dan penanggalan. Mereka juga menciptakan sistem zodiak yang terdiri dari 12 rasi bintang yang kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani dan Romawi. Selain itu, bangsa Yunani kuno juga memberikan kontribusi besar dalam mengklasifikasikan rasi bintang. Pada abad kedua Masehi, seorang astronom seperti Ptolemy mencatatkan 48 rasi bintang dalam karyanya Almagest. Karya ini kemudian menjadi dasar bagi banyak sistem rasi bintang modern saat ini. Di masa lalu, rasi bintang berfungsi secara praktis sebagai alat bantu navigasi, penanda waktu, dan penanda musim. Selain itu, juga berperan penting dalam kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Banyak rasi bintang dikaitkan dengan mitos, legenda, dan simbol-simbol spiritual suatu kebudayaan. Contohnya seperti rasi bintang Orion, dikenal sebagai seorang pemburu dalam kebudayaan Yunani. Sedangkan pada masyarakat Jawa, Orion dikenal sebagai lintang Waluku dan salah satu fungsinya adalah sebagai penanda musim dalam bertani. Kemudian ada juga rasi bintang Crux atau salib selatan. Rasi ini digunakan sebagai petunjuk arah selatan di malam hari. Bahkan sampai sekarang pun, rasi ini masih dipakai secara tradisional oleh pelaut, nelayan maupun pegiat alam bebas. Seiring berkembangnya ilmu astronomi, definisi rasi bintang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kini dalam astronomi modern, rasi bintang tidak lagi sekedar pola-pola di langit, tetapi merujuk pada wilayah tertentu di angkasa. Pada tahun 1922, International Astronomical Union atau IAU telah menetapkan 88 nama rasi bintang modern yang kita kenal hingga saat ini. Lalu pada tahun 1928, IAU juga meresmikan batas-batas tiap rasi bintang untuk menghindari adanya sengketa wilayah antara satu rasi dengan rasi lainnya. Batas rasi bintang resmi ini akhirnya dipublikasikan pada tahun 1930 dalam edisi buku IAU yang berjudul Delimitation Scientific des Constellations. Dengan adanya pemetaan ini,
langit menjadi terorganisir secara ilmiah sehingga memudahkan pengamatan dan penelitian bagi para astronom. Sahabat mungkin pernah mendengar nama-nama seperti Aries, Taurus, Virgo, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa nama dari rasi bintang zodiak. Apa itu rasi bintang zodiak? Ternyata, rasi bintang zodiak adalah kelompok rasi yang dilintasi oleh jalur pergerakan semu matahari di langit, atau disebut jalur ekliptika. Jadi, jika kita amati dari bumi, kelompok rasi bintang ini akan tampak dilintasi oleh matahari setiap tahunnya. Secara astronomis, jumlah rasi zodiak sebenarnya ada 13, bukan hanya 12 seperti yang umum dikenal dalam astrologi. Setelah IAU melakukan pembatasan wilayah dalam pemetaan rasi bintang modern, ternyata terdapat satu rasi bintang yaitu Ophiuchus yang batas wilayahnya masuk ke dalam garis ekliptika. Dengan begitu, jumlah rasi bintang zodiak bertambah menjadi 13. Ke-13 rasi ini adalah rasi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Ophiuchus, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Sementara itu, rasi bintang non-zodiak adalah semua rasi lain yang tidak dilintasi jalur ekliptika. Jumlahnya jauh lebih banyak dan mencakup rasi-rasi terkenal seperti Ursa Major, Crux, Cassiopeia, dan Orion. Meskipun tidak termasuk dalam sistem zodiak, rasi-rasi ini sangat penting dalam astronomi karena menjadi lokasi berbagai objek langit seperti galaksi, nebula, dan bintang-bintang terang. Jadi, baik rasi zodiak maupun non-zodiak sama-sama berperan dalam membantu kita memahami dan memetakan langit malam. Ada beberapa fakta menarik tentang rasi bintang. Yang pertama, meskipun bintang-bintang dalam sebuah rasi bintang terlihat berdekatan, namun sebenarnya jarak mereka bisa sangat jauh satu sama lainnya. Bahkan bisa sampai jutaan tahun cahaya. Rasi bintang hanyalah ilusi perspektif dari sudut pandang kita sebagai pengamat di bumi. Kemudian yang kedua, rasi Orion adalah salah satu rasi bintang yang paling mudah dikenali dan bisa dilihat dari hampir seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, ada rasi bintang yang hanya bisa dilihat dari belahan bumi tertentu. Misalnya Crux, dia hanya bisa terlihat dari bumi bagian selatan. Kemudian yang keempat, rasi bintang terus bergeser perlahan selama puluhan ribu tahun karena gerakan precesi bumi atau perubahan arah sumbu rotasi. Jadi, rasi yang dulu muncul di musim tertentu bisa bergeser waktunya di masa depan. Rasi bintang adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Dari zaman kuno hingga modern, rasi bintang memiliki peranan penting dalam ilmu pengetahuan, navigasi, serta budaya. Melalui rasi bintang, kita tidak hanya memahami langit dan melihat misteri alam semesta yang tak terbatas, namun kita juga dapat merenungi tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Itulah tadi penjelasan mengenai rasi bintang. Jika sahabat punya pertanyaan seputar rasi bintang atau topik astronomi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Bicara Astronomi episode berikutnya. Salam Planetarium!